Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang saya cintai, saya banggakan. Video berikut ini pernyataan dari Ketua Catman Jawa Timur menggambarkan betapa serakahnya Lutfi bin Yahya and the gang di dalam ingin merebut, memisahkan diri Catman dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Tidak pakai lama, kita simak saja videonya berikut ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa salatan wa salaman ila yaumil sihab wa ba'd. Para kiai, para mursyid, al-qurama, al-fudla yang sangat-sangat kami muliakan, kami banggakan. Beliau-beliau yang hadir, subhanallah, ada Haki Kholwani, ada Kiai Said Aswari dari PBNU, ada Ki Haris Sodaqah, begitu juga Sahibul Bait dan seluruh mursyid kiai-kiai yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Mohon maaf Kiai, Al-Fakir Mustafa Badri Mastuki dari Pondok Pesantren Badri Tuja Baransan. Dan pada waktu Muktamar 2012 saya masih di Malang di Al-Munawwariyah. Pada waktu itu saya sebagai ketua panitia lokal. Saya ingin sedikit mengurut tentang masalah asbabul wurud sebagaimana yang disebutkan oleh beliau-beliau tadi. Saya sebagai mutir Jawa Timur selama ini lurus-lurus saja sampai timbulnya kejadian-kejadian yang menurut saya itu adalah luar biasa dan itu adalah memang diatur oleh Allah, yaitu dimulainya dengan beliau Kiai Kholwani Suwan kepada PBNU, dan kita berterima kasih kepada beliau menanyakan tentang masalah Catman. Dan ketika di media sosial ribut tentang masalah PBNU mengundang Wusto dan Idar Ma'aliyah pada waktu itu mengeluarkan surat edaran supaya tidak datang, saya pada waktu itu merasa malu. Akhirnya saya memberanikan diri untuk konsultasi dengan Sekjen Gus Saiful, dan alhamdulillah bisa berkomunikasi juga dengan Gus Yahya. Saya pada waktu itu minta agar supaya yang diundang tidak hanya pengurus Wusto seluruh Indonesia, tapi juga pengurus Idarah Aliyah walaupun sudah dipensiunkan. Saya pada waktu itu dimintai jaminan oleh Ketua Umum Gus Yahya dan Gus Ipul, apakah bisa menjamin Aliyah bisa datang. Alhamdulillah kami konsultasi dengan Habib Umar Mutahar sebagai Mudir Am, konsultasi dengan Khatib pada waktu itu, alhamdulillah. Dan akhirnya terjadilah pertemuan yang ada di Hotel Bumi Surabaya, dan alhamdulillah pada waktu itu dihadiri oleh 3 belah pihak. PBNU yang hadir pada waktu itu adalah Kiai Haji Zulfa Mustafa, dan wakil sekjen adalah Kiai Haji Lukman. Insya Allah Wusto seluruh Indonesia pada waktu itu 17 muslim yang hadir pada waktu itu. Dan kita semuanya sepakat bahwa permasalahan Catman kita pasrahkan ke PBNU. Dan alhamdulillah kita penasaran menunggu, dan pada siang hari ini Kiai, alhamdulillah kami sangat bangga sekali dengan keputusan yang disampaikan oleh beliau tadi, Khatib Am, yang sangat-sangat luar biasa. Tentang apa yang disampaikan oleh Ki Haris Sodaqah, yaitu tentang masalah unggah-ungguh, kami ingin sedikit menyampaikan pengalaman Kiai, karena Al-Fakir juga alhamdulillah mengalami itu. Setelah acara di Bumi Surabaya, kita pada waktu itu suan kepada Rais Am Kiai Haji Miftahul Ahya secara umum, tapi alhamdulillah pada waktu itu akhirnya ada perjumpaan pembicaraan empat orang pada waktu itu, Kiai Miftahul Ahya, Kiai Zulfa Mustafa, Rais Am Habib Umar Mutahar, dan saya sendiri Mustafa Badri. Nah pada waktu itu sebagai mutir Jawa Timur, kita ngomong pada waktu itu yang dibicarakan itu adalah tentang masalah adat, tentang masalah unggah-ungguh. Subhanallah, luar biasa, PBNU melalui Rais Am tidak kurang menjaga adab unggah-ungguh kepada Maulana Habib Lutfi. Alhamdulillah pada waktu itu akhirnya diutuslah yang namanya Gus Tajul bin Kiai Usman Al-Ishabi, dan pada waktu itu saya juga diajak untuk mengadakan pendekatan khusus kepada Habib Lutfi di Pekalongan. Sebagai catatan, pada waktu pertemuan silaturahim di Surabaya, terus terang saja Kiai, yang paling keras berbicara pada waktu itu adalah saya, Al-Fakir. Dan bisa ditanyakan, dan saya langsung pada waktu itu menukik kepada sekjen. Saya ngomong di depannya.
Karena saya memang tidak senang untuk berbicara di belakang. Karena apa? Karena saya ingin menjaga Maulana Habib Lutfi, bahwa semuanya itu atas husnudzon saya adalah kelakuan Profesor Masudi. Saya pada waktu itu ngomong langsung. Nah, setelah ditugasi Gus Tajul ini, akhirnya kita diminta oleh Kemtul Ahyar pada waktu itu untuk suan kepada Maulana Habib Lutfi. Kita suan ke sana, bahkan Gus Tajul pada waktu itu, karena saya juga tidak mau terlalu jauh, saya cuma menemani. Gus Tajul pada waktu itu suan dan ketemu dengan Idarah Aliyah yang pada waktu itu, mohon maaf ya, memang sudah mau membuat rapat untuk bikin panitia utama. Gus Tajul pada waktu itu ngomong agak keras. Setelah itu beliau juga ngadap ke Maulana Habib Lutfi, dan kita tunggu reaksinya bagaimana. Ternyata sampai 2-3 hari kemarin, ternyata Aliyah masih tetap ngotot, tidak mau memasrahkan semuanya itu kepada PBNU sesuai dengan kesepakatan yang ada di Surabaya. Jadi dari hal ini saja itu sudah kelihatan bahwa kita sebagai Gusto tidak pernah mau berbicara tentang masalah pribadi-pribadi. Kita ini insya Allah akan tahu mana adab kita. Sebagaimana yang diajarkan oleh Kang Miftahul Ahyar, beliau sangat menjaga unggah-ungguh sampai suan. Tapi kenyataannya sampai beberapa hari yang lalu tetap masih akan membentuk muktamar. Jadi saya yakin bahwa hal ini bukan hanya karena kecengkalan, kata orang Madura itu cengkal. Bukan hanya karena kecengkalannya sekjen, tapi juga ada beberapa yang di Idarah Aliyah, saya kira yang memang ingin menggiring jatman ini supaya ada jarak dengan PBNU. Nah, oleh karenanya saya sebagai mutir Jawa Timur, saya sangat berterima kasih dengan keputusan PBNU pada hari ini yang telah menunjuk beliau Ki Haris Sodaqah sebagai caretaker. Saya kira kita akan mendukung itu 100%, karena bagaimanapun juga Jatman itu adalah amanah daripada aulia-aulia kita. Jatman ini bukan berbicara tentang masalah personel, tapi ini adalah amanah daripada aulia-aulia ashabut turuq. Nah, oleh karena jangan sampai hal ini kita rusak. Jangan sampai lagi ada terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, oleh karenanya kami akhirnya memasrahkan itu kepada PBNU, dan tentunya kami sam'an wa ta'atan kepada apa yang akan diputuskan oleh PBNU. Nah, oleh karenanya kami minta agar supaya segera diputuskan tentang masalah kepengurusan caretaker. Begitu juga kita diminta oleh beliau agar supaya kita istiqomah. Insya Allah kita akan istiqomah ya. Saya teringat dengan dawuh Al-Imam Al-Mawardi, "Inda taqallubil ahwal tujad jawahirul rijal." Ketika ada gonjang-ganjing di dalam masalah jatman ini, saya yakin akan muncul mereka-mereka yang kualitasnya seperti permata. Alhamdulillah beliau-beliau yang hadir di antara kita, begitu juga jenengan semuanya, pengurus Gusto, baik Rais dan Mudir bisa hadir. Saya yakin jenengan semuanya adalah permata-permata yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan Jam'iyah Ahlul Thariqah Al-Muqtabarah An-Nahdiyah. Dan yang terakhir Kiai, kami akan mendukung 100% apapun keputusan PBNU, dan segera kita tentukan muktamar, dan sesuai dengan yang diminta oleh Profesor Dr. Ki Haji Muhtaram, muktamar ini akan kita adakan di sini Kiai, karena beliaulah orang yang pertama kali meminta agar supaya diadakan di sini, dan kita juga akan tabarukan kepada Kiai Wahid Hashim, begitu juga dengan Pak Hashim As'ari. Saya kira itu saja Kiai yang bisa sampaikan dari Jawa Timur. Jadi saya kira kita tidak usah flashback lagi. Monggo kita tatap ke depan, kita tentukan bagaimana agar supaya kita bermuktamar dengan baik. Semua kehormatan beliau-beliau para ulama harus kita jaga, karena itu adalah ajaran dari muassis Jam'iyah Thariqah Al-Muqtabarah An-Nahdiyah. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan Kiai. Hadanallahu wa iyyakum wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian monggo Rio. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, itu tadi testimoni dari Ki Haji Mustafa Qutbi, Mudir Idarah Wusta atau Ketua Provinsi
Jawa Timur, Ketua Catman Provinsi Jawa Timur, pada saat kemarin hari Sabtu tanggal 16 November melakukan rapat bersama dengan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Rapat antara PBNU dengan pengurus-pengurus Catman Provinsi se-Indonesia untuk membicarakan tentang nasib Catman ke depan yang hari ini sedang terus berusaha mau dikangkangi oleh kelompok Pekalongan. Tadi jelas sekali apa yang disampaikan oleh Kiai Mustafa, yakni bahwa Pekalongan tidak mau diatur oleh PBNU. Pekalongan bangkang, intinya begitu, balelo dengan apa yang telah disepakati bersama oleh para pengurus Catman Provinsi di Surabaya dengan PBNU. Tetapi bahwa sampai hari ini Catman versinya Pekalongan, Habib Lutfi CS, ngotot ingin menggelar muktamar tandingan sendiri. Ini jelas sebuah sikap nyata-nyata pembangkangan kepada induk organisasinya, yakni Nahdlatul Ulama. Catman adalah salah satu organisasi badan otonom milik PBNU atau milik NU secara umum. Oleh karenanya, Catman harus tunduk dengan ADART yang telah ditetapkan oleh NU. Dan Pekalongan telah membuat dasar hukum sendiri Catman yang intinya ingin memisahkan diri dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Dan terkait hal tersebut kemarin sudah disampaikan oleh Khatib Am PBNU Kiai Haji Said Asrori bahwa terkait dengan kelancangan Catman versinya Habib Lutfi Pekalongan itu membuat dasar hukum sendiri ke Kementerian Hukum. PBNU telah berkonsultasi, melakukan langkah-langkah yang serius, meminta kepada LBH PBNU untuk menangani hal tersebut. Nah, saya garis bawahi lagi ya dari apa yang tadi disampaikan oleh Kiai Mustafa dan juga kemarin oleh PBNU yang diwakili oleh Khatib Amnya, Pak Kiai Said Asrori, bahwa berdasarkan hasil keputusan pertemuan antara pengurus Catman Provinsi dengan PBNU di Jawa Timur beberapa waktu lalu, kepengurusan Catman selanjutnya diserahkan kepada PBNU. Dan PBNU telah melakukan rapat pleno dan telah membuat keputusan yang intinya satu, PBNU telah mendemisionerkan kepengurusan Catman di bawah kepemimpinan Pak Lutfi bin Yahya Pekalongan. Artinya bahwa secara organisatoris Lutfi bin Yahya sudah tidak punya kewenangan lagi untuk mengadakan muktamar atau apapun terkait dengan organisasi Catman. Yang kedua, PBNU tadi disampaikan telah membentuk karateker ya, pengurus pengganti sementara yang sudah ditunjuk. Ketua karatekernya adalah Kiai Haji Haris Sodakoh. Dan setelah ini PBNU akan menggelar muktamar Catman. Yang ini belum jelas kapan waktunya dan di mana, tetapi yang sudah mengusulkan sejak beberapa waktu lalu adalah Catman Provinsi Jawa Tengah yang menawarkan diri muktamar akan atau bisa dilangsungkan di kampus Universitas Wahid Hasyim Semarang. Kita tunggu, mudah-mudahan tidak terlalu lama sehingga muktamar Catman yang resmi sebagaimana aturan-aturan yang ada. Catman adalah milik PBNU, milik NU. Kita tunggu muktamar Catman legal, bukan muktamar tandingannya Pekalongan ya, di bawah koordinasi dan keputusan besar Nahdlatul Ulama cepat terselenggara sehingga kemudian muktamar tandingan versi Lutfi bin Yahya tidak bisa untuk dilakukan. Kalaupun dilakukan tetap tidak sah. Itu bukan Catman milik NU, tapi mungkin Catman milik orang Yaman. Yang nekat ingin mengadakan muktamar Catman secara ilegal, muktamar yang tidak diselenggarakan oleh organisasi yang sah, organisasi yang balelo, yang bangkang dengan induk organisasinya, yakni NU, itu bisa terancam dengan hukuman pidana maupun perdata ya, jangan main-main.
Baik, saya bacakan nih pasal-pasalnya. Ancaman pidana dan perdata bagi mereka yang terlibat muktamar Jatman ilegal. Apabila oknum pejabat Banom PBNU, misalnya Jatman yang sudah demisioner, tetap menyelenggarakan muktamar tanpa wewenang resmi, tindakan ini dapat dianggap sebagai penyalahgunaan kewenangan atau pelanggaran organisasi. Hal ini dapat dijerat baik dengan hukum pidana maupun perdata, tergantung pada dampak dan aspek pelanggaran yang terjadi. Nah, bagaimanakah analisisnya? Baik, yang pertama hukum pidana, penipuan atau penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP. Jika oknum tersebut mengaku masih memiliki otoritas resmi untuk menyelenggarakan muktamar, padahal sudah demisioner, tindakan ini dapat dianggap penipuan. Ancaman hukumannya pidana penjara maksimal 4 tahun. Yang kedua adalah pemalsuan dokumen. Diatur di pasal 263 KUHP. Jika terdapat pemalsuan dokumen untuk mendukung legitimasi penyelenggaraan muktamar, misalnya surat undangan, notulen, atau laporan kehadiran, maka ancaman hukumannya adalah penjara maksimal 6 tahun. Pidana penjara maksimal 8 tahun jika dokumen itu digunakan untuk kepentingan publik. Kemudian yang ketiga adalah perbuatan tidak sah menggunakan nama dan atribut ormas. Ini diatur di Undang-Undang Ormas pasal 59 dan pasal 82. Oknum tersebut dapat dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang ormas jika menggunakan nama, lambang, atau atribut Jatman secara tidak sah. Ancaman hukumannya penjara 5 tahun dan atau denda maksimal 500 juta rupiah. Kemudian juga bisa dikenakan pelanggaran Undang-Undang ITE, yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Jika penyelenggaraan muktamar diumumkan atau disebarluaskan melalui media sosial atau platform elektronik untuk memanipulasi legitimasi acara. Pasal 35 berbunyi, pidana penjara maksimal 12 tahun dan garis miring atau denda maksimal 12 miliar rupiah. B. Hukum perdata. Ya, ini pidana perdatanya ya. Perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 KUHP Perdata. Jika tindakan penyelenggaraan muktamar oleh pejabat demisioner ini merugikan nama baik, reputasi, atau kepentingan Jatman dan PBNU secara organisasi, maka hak korban, yakni dalam kurung adalah Jatman yang resmi ya, di bawah naungan PBNU, mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi material maupun imaterial. Gugatan dapat mencakup permintaan pembatalan keputusan atau hasil muktamar yang dianggap ilegal. Yang kedua, sengketa internal organisasi. Masalah ini dapat diajukan sebagai sengketa internal organisasi di pengadilan. Gugatan dapat diajukan untuk meminta pengadilan menyatakan bahwa tindakan oknum demisioner adalah tidak sah, memulihkan kepemimpinan resmi yang sesuai dengan mekanisme organisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.